Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang rotasi pemupukan, dosis dan biayanya. Nah, di sini ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Itu artinya apa? Nanti saya akan uraikan satu persatu. Ini sesuai dengan permintaan beberapa teman kita yang memang ingin dibuatkan tabel pemupukan di usia TBM. Ini usia TBM namun bisa kita kembangkan ke usia TM karena polanya ya samalah seperti itu, tinggal mungkin menambah dosis atau hal lain sebagainya. Jadi teman-teman, mengapa saya selalu sarankan pemupukan setiap bulan seperti ini? Karena kita itu memiliki tujuan, memiliki goals atau harapan bahwa kita sudah bisa panen di usia 2 tahun. Jadi tidak ada lagi sewaktu dulu 3 tahun harus panen, 3,5 tahun baru panen, tidak. Sekarang sudah bisa 2 tahun teman-teman. Karena banyak sekali varietas-varietas yang memang menampilkan keunggulannya itu quick starter atau bisa dipanen dalam jangka waktu 26 bulan. Itu paling cepat dan bisa 28 bulan atau 30 bulan. Jadi tidak ada lagi sawit kita harus menunggu 4 tahun atau 3 tahun baru bisa dipanen. Jadi sudah banyak sekali varietas yang memang menampilkan quick starter. Jadi teman-teman, kita harus lakukan pemupukan supaya bisa mendobrak atau menggenjot pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit kita. Karena ketika sawit kita itu lebih cepat tumbuh besar, lebih cepat tumbuh subur, maka akan lebih cepat terhindar dari serangan penyakit, dari serangan hama dan lain sebagainya. Tentu itu adalah yang tujuan kita utamanya itu. Dan efeknya adalah ketika sawit kita cepat tumbuh besar, cepat tumbuh subur, semangat kita juga semakin berkobar-kobar teman-teman. Ingin ke kebun terus dan semakin semangat. Apalagi kita-kita yang memiliki tekad batu, semangat api, tentu akan memupuk, menambah daya dobrak semangat di jiwa kita. Itu yang pasti terjadi ya. Saya juga lakukan seperti itu. Saya kecanduan ke kebun, saya kecanduan memupuk, saya kecanduan merawat, dan saya kecanduan bermimpi untuk cepat sejahtera dan bisa membahagiakan keluarga. Itu teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman, tidak perlu cincong lagi, tidak perlu panjang lebar. Namun ini saya disclaimer ya teman-teman, ini adalah ala-ala Kang Dodos ya. Jadi tidak ada di jurnal-jurnal lain atau di tabel-tabel lain yang menampilkan tentang dosis pemupukan. Jadi kalau tidak sama atau tidak sesuai dengan pendapat teman-teman semuanya, jangan dibully ya, karena kita memiliki pendapat masing-masing. Saya hargai pendapat Anda, Anda juga menghargai pendapat saya. Kalau kalian memang memiliki cara sendiri atau ingin dipublikasikan, YouTube menerima atau terbuka lebar untuk akun teman-teman semuanya untuk bisa sharing di akun YouTube ataupun media sosial lainnya. Jadi teman-teman, kita mulai di bulan Januari. Ini saran teman-teman ya, saran saja untuk teman-teman semuanya. Kalau mau tanam sawit itu usahakan di akhir-akhir tahun, seperti bulan 11, bulan 12 atau bulan 1 lah paling lambat. Karena memang bulan-bulan itu adalah bulan dimana curah hujan lumayan cukup tinggi. Mengapa? Ketika kita melakukan penanaman di bulan kemarau, maka akan meningkatkan potensi stres. Nah, itu tentu tidak akan kita inginkan hal seperti itu, karena ketika sawit kita kelamaan stres, maka laju pertumbuhannya juga akan terlambat. Dan tentu tanaman apapun itu pasti akan membutuhkan air, dan paling baik itu dilakukan penanaman di musim penghujan. Jadi usahakan di akhir tahun atau di awal tahun lakukan penanaman. Nah, kalau kalian punya rencana dengan menyemai benih sendiri, ya di awal tahun ini kita semai, nanti di usia ideal 1 tahun, tahun depannya kita tanam. Jadi hidup itu harus penuh perencanaan teman-teman, harus memiliki rencana yang baik supaya memang nanti bisa berjalan secara baik. Nah, ini di Januari teman-teman, langsung saja kita eksekusi apa sih yang ada di tabel ini. Ini bulan Januari, ini pakai kursor saja ya teman-teman, terlihat kan? Ini bulan Januari. Nah, saya gunakan rotasi pertama itu dolomit plus RP teman-teman di lubang tanam. Nah, ini saran lagi teman-teman, kalau perlu ya kita tanam sawit itu menambah kesusahan sedikit saja, yaitu membuat lubang yang cukup besar. Ini sudah saya buktikan dengan lubang tanam yang lebih besar, ukuran 60 kali 60, itu laju pertumbuhannya 2 kali lipat teman-teman dibanding yang memang ukuran seadanya sesuai atau seukuran polybag. Kalau teman-teman tidak percaya, buatlah sendiri beberapa batang.
ya 6 batang atau 5 batang atau 10 batang sebagai perbandingan. Buatlah lubang tanam yang lebih besar, nanti pertumbuhannya cepetan yang mana? Apakah yang lubangnya lebih besar? Rumah saya dekat dengan ini teman-teman, jalan raya, jadi ada suara gangguan motor, maaf. Nah, teman-teman bisa membuktikan sendiri mana yang lebih cepat laju pertumbuhannya, lubang yang lebih besar atau yang hanya pas-pasan dengan polybag. Dan tentunya kalau saya buktikan sendiri sih yang lebih besar itu lebih cepat tumbuh subur. Itu teman, logikanya akar-akar yang ada di situ itu sudah tidak bisa mengganggu dari laju pertumbuhan akar kelapa sawit, dan tanah di sana akan menjadi lebih gembur dan perkembangan dari akar kelapa sawit itu akan menjadi lebih cepat berkembang. Itu teman-teman, jadi silahkan buktikan sendirilah kalau tidak percaya ya, buatlah 5 atau 10 batang untuk lakukan uji coba. Nah ini teman-teman, aduh nggak kelihatan kalau pakai tangan ya. Jadi dengan dosis dolomit 1 kg dan RP-nya 0, kg atau setengah kilogram, di mix kemudian ditebarkan di dinding, di lantainya, lantai lubang ataupun di tanah yang memang untuk nimbun. Sebenarnya SOP-nya teman-teman, setelah kita tebarkan RP dan dolomit itu ditutup, kemudian setengah bulan baru kita lakukan penanaman. Ada lagi sebenarnya pupuk organik atau hal lain sebagainya, namun itu sulit didapatkan. Kita sebagai petani awam atau petani biasa, pupuk-pupuk yang seperti itu kita sulit mendapatkannya. Namun kalau teman-teman mau searching lebih dalam lagi tentang pupuk apa sih di lubang dasar, ya ada pupuknya. Namun ini adalah apa namanya, basicnya seperti ini, dolomit dan RP. Dengan harga biaya per batangnya 1.600 teman-teman, dan 1.800 dengan biaya dolomit 80.000 saya hitung teman-teman. Dolomit 80.000 dan si RP-nya itu 180.000. Namun harga kan fluktuatif dan di tempat lain juga berbeda-beda. Namun ini saya hitung di tempat saya. Jadi kalau untuk 100 batang ini teman-teman ya, nanti teman-teman bisa menambahkan sendirilah punya berapa batang di lahan kalian. Kalau kalian punya 1.000 batang ya tinggal kalikan 10 saja. Jadi per 100 batang itu kita mengeluarkan uang 340.000 untuk pemupukan di dasar lubang pertama. Ini teman-teman, seperti ini. Kemudian di bulan Februari ini kita tebarkan urea. Urea ini 3 ons saja teman-teman, 3 ons, dan tentunya fungsinya ya setelah akarnya berkembang kita akan membuat daunnya menjadi lebih subur. Ini kita dengan dosis 0,3 kg atau 3 on kita akan mengeluarkan biaya 240.000 per bulan per 100 batangnya teman-teman. Per 100 batang ya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian di bulan Maret kita masih tebarkan urea teman-teman. Tebarkan urea dengan dosis yang sama 3 ons. Kita juga di bulan Maret akan mengeluarkan 240.000. Kemudian di bulan April kita berikan KCL. Nah ini yang jadi pertanyaan, mengapa di usia TBM kok diberikan KCL? KCL ini bukan hanya untuk apa namanya, bukan hanya untuk tumbuh kembang bunga ataupun buah saja teman-teman. Ini yang harus kita pahami sebagai petani, bahwa KCL itu adalah salah satu unsur yang paling besar yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Tentunya untuk membuat atau menciptakan sel-sel baru, untuk memperkokoh batang, untuk memperbanyak daun, dan pokoknya dia itu fungsinya seperti protein kalau di dalam tubuh. Ini KCL kita berikan 3 ons, yaitu harganya sama. Ini saya ambil 400.000 teman-teman. Urea dengan KCL ini ada ya, harga kan fluktuatif, untuk saat ini 400.000 lah saya ambil rata-rata. Jadi KCL 400.000, urea 400.000, jadi masih sama dengan urea tadi 240.000 per bulan. Kemudian di bulan Mei kita kembali lagi ke rotasi awal, yaitu dolomit teman-teman. Dolomit setengah kilogram kita mengeluarkan 80.000 per 100 batangnya. 80.000 cukup murah teman-teman. Kemudian di bulan Juni ini RP teman-teman. RP 0,3 kg atau 3 ons kita keluarkan 216.000 per 100 batangnya.
Nah, ini Juli Agustus. Juli Agustus mengapa saya arsir kuning? Nah, ini merah ini apa? Merah ini judul teman-teman ya. Bulan, jenis pupuk, dosis, biaya batang per 100 batang per tahun. Ini judul yang merah tidak ada artinya. Nah, yang kuning ini saya perkirakan ini adalah bulan kemarau teman-teman. Nah, bulan kemarau ini kalau bisa kita lakukan penundaan. Ini Juli, Agustus. Mengapa Mei, Juni ini yang memang biasanya sudah hujannya sudah berkurang kok masih ditebarkan? Karena ini adalah dolomit dan RP. Kalau dolomit dan RP itu bisa ditebarkan di musim kemarau karena dia sifatnya tidak hilang atau tidak menguap. Dan tentunya nanti kalau ada hujan baru dia akan diserap oleh tanah dan bisa bermanfaat untuk tanaman. Selama belum ada hujan ya masih saja sama, tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Jadi kita tajurkan di sana, siapa tahu akan turun hujan. Jadi bulan Mei, Juni kita tebarkan dolomit RP tidak apa-apa karena tidak, potensi kehilangannya lumayan cukup rendah. Nah, kalau Juli Agustus ini memang biasanya lumayan cukup kering dan urea KCL ini tidak bisa ditebarkan di musim kemarau, teman-teman, karena potensi kehilangannya itu lumayan cukup tinggi walaupun itu dikocor, walaupun itu dibenam. Nah, daripada kita sia-sia menebarkannya, lebih baik kita tunda. Namun kita masih tetap beli, teman-teman. Ya, pokoknya bulan itu dibeli saja, ditumpuk ya. Nah, ketika September datang, kita tebarkan dolomit lagi di awal hujan, itu tebarkan dolomit. Kemudian RP kita tebarkan juga, walaupun di sini tadi belum larut dolomit dan RP-nya tidak apa kita tumpukan, namun dosisnya akan menjadi lebih besar. Nah, di bulan November, Desember ketika turun hujan, ini urea ini. Nah, urea yang sudah kita beli di bulan Juli Agustus kita ikut tebarkan. Jadi yang November Desember masih kita beli, kita tebarkan, dan yang tadi belum kita tebarkan juga. Jadi dosisnya jadi 2 kali lipat, teman-teman. Yang kalau kita tebarkan di bulan Juli tadi 0,3 kg atau masih 3 ons jadi 6 ons karena kita tambah dari pupuk Juli Agustus yang belum kita tebarkan. Jadi jangan diambil alih ya, teman-teman, atau apa namanya ya, mentang-mentang masih ada pupuk terus di bulan Desember November kita tidak beli pupuk lagi. Tetap beli, teman-teman, dan dosisnya menjadi lebih besar, karena ketika dosisnya lebih besar itu akan menambah laju pertumbuhan kelapa sawit kita itu menjadi lebih baik, teman-teman. Itu yang pasti terjadi. Semakin banyak pupuk semakin baik sih sebenarnya, namun ya tentunya kira-kira lah, tidak mungkin kita akan tebarkan setengah karung atau 1 karung ya, logika saja itu, teman-teman. Nah, di bulan Desember itu kita tambahkan boron, teman-teman. Boron dengan dosis 50 mg saja atau setengah ons lah. Jangan banyak-banyak dulu di awal-awal penebaran. Nah, boron ini biasanya diberikan di ketiak. Sudah saya jelaskan mengapa boron diberikan ketiak di pelepah, di ketiak pelepah, karena memang boron ini sulit larut, teman-teman. Cobalah kalau kalian tidak percaya, rendam boron di dalam air, bukannya larut dia malah membeku. Itu, teman-teman. Jadi mengapa tidak ditebarkan di piringan? Karena takutnya hanyut terbawa air sebelum dia rilis, sebelum dia mencair, sudah ke bawah air duluan. Itu yang kita takutkan. Kalau dibenam sih bisa, namun akar yang menyerap itu tidak seluas ketika kita berikan di ketiak. Jadi kalau turun hujan dia akan menyebar ke seluruh piringan, ikut air dan langsung diserap oleh tanaman. Itu yang kita harapkan. Dan tentunya teman-teman itu sudah melalui proses penelitian orang-orang terdahulu lah. Jadi kita tidak harus perdebatkan mengapa harus begini, mengapa harus begitu. Nah, usahakan menebar boron itu di bulan 12. Jadi ketika memang musim penghujan, teman-teman, supaya memang efektif dan efisien itu, teman-teman. Dan ketika Januari tiba, nah ini teman-teman dosisnya masih 3 ons setengah kilogram untuk dolomitnya, dan kita akan mengeluarkan biaya, ini teman-teman terlihat biaya 2.836.000 per tahun. Di tahun pertama kita akan mengeluarkan hampir 3 juta untuk pemupukan. Bayangkan saja, teman-teman, 3 juta untuk pemupukan. Ya, lumayan cukup besar sih. Namun ya kalau kita bisa mengusahakan, kurasa bukan hal yang harus kita perhitungkan atau kita keluhkan. Jadi jalani saja. Nah, di tahun kedua, teman-teman, di tahun kedua kita akan meningkatkan dosis.
Ini di Januari dolomit meningkat jadi 1 kilogram, RP setengah kilogram, urea setengah kilogram, KCl setengah kilogram. Itu di tahun kedua, mulai Januari lagi kita tebarkan lagi dengan dosis yang meningkat. Nah ini harganya juga meningkat 160.000 per bulan, 180.000 per bulan, 400.000 per bulan. Itu yang akan kita lakukan. Nah ini sama teman-teman, yang saya arsir kuning ini saya indikasikan musim kemarau. Kita tunda lagi musim kemarau, pupuk disimpan di rumah, nanti kita tebarkan bareng dengan rotasi yang selanjutnya. Jadi dosisnya menjadi 2 kali lipat. Itu yang selalu saya sampaikan. Kalau teman-teman tidak ini ya pakai pupuk itu sajalah, sudah ya nggak masalah, itu kan hak masing-masing. Jadi teman-teman, dan ini ketika sudah memasuki bulan yang ke-20 berarti kita sudah stop kastrasi. Kita sudah stop kastrasi, kemudian kita tambahkan dosis menjadi 1 kilogram teman-teman. 1 kilogram per pupuk, per jenis pupuk. Urea 1 kilogram, KCl 1 kilogram. Dan ini di bulan November Desember kita tebarkan 2 kilogram karena memang pupuk yang di Juli Agustus belum kita tebarkan. Jadi ini teman-teman, kita 1 kilogram per batang untuk persiapan supaya buahnya itu menjadi lebih besar itu. Jadi setelah selesai kastrasi kita tambah dosisnya. Dan ini urea 1 kilogram, KCl 1 kilogram plus boron di bulan Desember lagi 0,1 kilogram atau berapa, 1 ons itu teman-teman. Nah biaya yang kita keluarkan ini teman-teman di tahun kedua 5 juta 600.000 rupiah, hampir 6 juta di tahun kedua, karena kita meningkatkan dosis untuk mengambil hasilnya, siap-siap mengambil hasilnya, siap-siap panen. Dan 2 bulan lagi di bulan 25 dan di bulan 26 kita akan panen. Nah jadi biaya pemupukan untuk 2 tahun teman-teman, ini untuk 2 tahun biaya pemupukan 2 tahun ini sebesar 8.436.000 rupiah per 100 batang. Jadi kalau kalian punya 200 batang ya berarti 2 kali lipatnya itulah, kira-kira ya lumayan besar sih teman-teman. Namun ya bisa dikondisikan lah, kalau motor ya teman-teman, dikondisikan kalau memang tidak sanggup dengan dosis demikian ya dikurangin, nggak apa-apa ya. Kalau memang di tahun kedua hanya untuk setengah kilogram, tidak ditingkatkan menjadi 1 kilogram ya tidak masalah, yang penting dilakukan secara rutin, itu saja teman-teman. Nah nanti pada pembahasan berikutnya, atau sudah saya bahas bagaimana tata laksana kita mengelola keuangan kita, yaitu tadi kalau memang sudah panen kita sisihkan 30%-nya teman-teman, itu untuk biaya pemupukan, untuk membantu biaya pemupukan. Namun ketika usia TBM masih usia 3 tahun tentu ya persentasenya akan menjadi lebih besar. Dan beguyur saja teman-teman, pelan-pelan, nanti ketika 4 tahun ke atas kita akan menikmati hasilnya. Jadi usahakan lakukan yang terbaik di awal-awal supaya nanti di akhir-akhir kita akan mencicipi manisnya kehidupan. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.